Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Purwanda dari kelas Meteorologi 5C, NPT 112200014. Mohon izin, pada video kali ini saya akan membuat jawaban dari UAS Fisika Awan. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, dan disdrometer dikaitkan dengan mikrofisis awan. Baik, kita mulai dari radar ya. Radar cuaca. Radar ini adalah alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi partikel-partikel yang ada di atmosfer. Jadi radar ini memancarkan gelombang elektromagnetik lalu berotasi sesuai sumbu azimut untuk mendeteksi partikel-partikel yang ada di sekitarannya. Ketika gelombang ini mengenai tetesan atau partikel-partikel yang ada di atmosfer, maka gelombang elektromagnetik tersebut akan dipantulkan kembali oleh partikel tersebut kembali ke dalam radar. Lalu radar membaca gelombang balik itu, lalu mengolahnya dan menghasilkan data atau visualisasi yang sesuai dengan karakteristik yang telah disetting sebelumnya. Jadi kita bisa tahu benda yang memantulkan gelombang elektromagnetik itu termasuk apa, seperti debu, daun, awan, dan sebagainya. Dari sinyalan kembali ini, radar dapat menghitung jarak, ukuran, dan intensitas awan atau partikel tersebut. Informasi ini diperlukan untuk memahami bagaimana proses-proses atmosfer yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah lidar. Sebenarnya lidar ini mirip dengan radar, tetapi bedanya apabila radar itu menggunakan gelombang elektromagnetik, maka lidar menggunakan sinar laser. Cara kerjanya mirip dengan radar, yaitu ketika sinar laser mengenai partikel di udara, sebagian dari sinar tersebut dipantulkan kembali, dan pantulan ini dianalisis, diolah oleh algoritma yang ada di radar, kemudian divisualisasikan. Lidar ini berguna untuk mempelajari distribusi partikel kecil dalam awan tipis dan struktur vertikal awan. Oke, selanjutnya adalah sodar. Sodar ini mirip juga seperti radar dan lidar, cuma bedanya sodar ini menggunakan gelombang suara. Jadi gelombang mekanik ya, beda dengan gelombang elektromagnetik yang bisa merambat di ruang hampa udara. Gelombang suara ini cuma bisa merambat di ruangan yang ada udaranya, jadi memerlukan udara untuk bertransmisi. Yang terakhir adalah disdrometer. Disdrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur karakteristik tetesan hujan. Alat ini mengukur ukuran dan kecepatan jatuh dari droplet hujan tersebut. Nah, data tetesan hujan ini kita ketahui sangat penting untuk memahami bagaimana tetesan air di awan tumbuh. Jadi mikrofisis awan itu kan kita mempelajari droplet-droplet atau bagian kecil dari awan tersebut. Nah, dengan disdrometer ini kita dapat mengetahui sifat-sifat karakteristik dari droplet tersebut. Jadinya kita pasti dapat mengetahui bagaimana sih proses awan itu bisa terbentuk. Keempat alat ini bekerja dengan prinsip yang berbeda, tetapi semuanya saling melengkapi untuk membantu kita mempelajari mikrofisis awan. Untuk pembagian perannya seperti ini. Radar cuaca itu fokus pada presipitasi, lidar pada partikel kecil dan struktur awan, sodar pada angin dan turbulensi, serta disdrometer pada distribusi tetesan hujan. Oleh karena itu, apabila kita ingin melakukan pendeteksian mikrofisis awan, kita harus menggunakan 4 alat ini untuk saling melengkapi dan mendapatkan data yang lengkap. Baik, kita lanjut ke pertanyaan 2, yaitu gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi pada thunderstorm. Baik, jadi saya akan menjelaskan gimana sih kilat atau thunderstorm itu terjadi. Gini, di awan itu ada berbagai macam partikel ukurannya. Ada yang ukuran kecil dan ukuran besar. Partikel yang berukuran kecil dan berukuran besar ini saling bertumbukan. Mereka saling bertumbukan dan menyebabkan adanya perbedaan muatan dari partikel tersebut. Partikel kecil itu bermuatan positif dan partikel yang besar itu bermuatan negatif. Partikel kecil ini yang bermuatan positif akan berpindah ke atas, bagian atas awan, top cloud. Lalu partikel besar atau yang bermuatan negatif ini akan turun ke bawah, ke bottom cloud ya. Lalu, jadi kan sudah terpisah nih antara partikel bermuatan positif dan negatif, yang kecil dan yang besar. Lalu, partikel yang besar ini yang di bawah ini, yang bottom cloud, otomatis kan lebih dekat ke tanah. Nah, partikel yang bermuatan negatif ini akan mempengaruhi tanah, muatan dari tanah. Karena ini negatif, akan mempengaruhi tanah menjadi bermuatan positif. Lalu, karena perbedaan muatan itu, otomatis akan ada gaya tarik ya. Gaya tarik yang terjadi. Ditambah udara di antara tanah dan awan itu menjadi konduktor atau perambat
alat untuk membantu untuk merambat. Bentuk perambatannya antara muatan negatif dan positif antara bottom cloud sama tanah ini, itulah petir. Jadi petir sebenarnya adalah proses perpindahan muatan listrik negatif dari bottom cloud ke tanah. Seperti itu. Pelepasan muatan ini menghasilkan petir yang terdiri dari dua fase utama, yaitu leader stroke atau arus elektron ke tanah dan return stroke, arus positif dari tanah ke awan yang kita lihat sebagai kilatan petir. Singkatnya, petir adalah hasil dari pemisahan muatan di dalam awan ya. Pemisahan muatan awan di dalam awan udah positif negatif, dan antara awan dengan tanah yang terjadi karena tumpukan partikel dan pergerakan udara vertikal. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini ada ABC ya. Untuk yang A sendiri, jelaskan untuk koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Baik, jadi kita tahu ya kalau misalnya pembentukan tetes hujan itu tidak sesederhana itu. Pada realitanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, oleh karena itu perlu diadakannya koreksi. Koreksinya yang pertama yaitu efek larutan atau solute effect, di mana partikel garam atau CCN, cloud condensation nuclei atau inti kondensasi awan atau IKA, itu berperan dalam pembentukan tetesan awal, di mana IKA ini dapat menurunkan tekanan uap jenuh sehingga mempercepat pertumbuhan tetesan. Lalu yang kedua ada curvature effect atau efek lengkungan, di mana kalau misal tetesan awannya tetesan air hujannya atau dropletnya kecil, itu kelengkungannya akan besar. Kelengkungannya besar maka akan membuat awan ini sulit untuk bertumbuh karena belum apa-apa sudah menguap. Selain itu, turbulensi atmosfer juga berpengaruh karena mempengaruhi distribusi uap air di sekitar tetesan, mengubah kecepatan pertumbuhannya. Dan yang terakhir, kondensasi menghasilkan energi panas laten yang meningkatkan suhu di sekitar droplet tersebut dan mempengaruhi tekanan uap jenuh. Dengan mempertimbangkan koreksi ini, kita dapat memahami bahwa pertumbuhan tetesan hujan itu lebih kompleks dari secara teorinya. Lalu untuk nomor 3B yaitu proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Baik, kita sebagai meteorologis tahu ada dua jenis awan hangat dan awan dingin. Perbedaan cloud seeding dari kedua awan ini itu dari bahan apa yang ditaburkan ke dalam awan tersebut. Kalau misal awan hangat, kita menaburkan garam atau NaCl. Garam ini disebar untuk bertindak sebagai IKA, inti kondensasi awan. Garam ini akan menarik uap air, lalu membentuk tetesan atau droplet, dan droplet ini akan makin besar, mengalami proses collision and coalescence hingga akhirnya jatuh sebagai hujan. Itu untuk awan hangat. Untuk cold cloud atau awan dingin, itu yang ditaburkan atau yang disebarkan ke dalam awan itu adalah perak iodida atau AgL, digunakan sebagai IKA. IKA ini untuk pembentukan es karena awan dingin. AgL ini atau perak iodida mendorong AGI mendorong uap air membeku menjadi kristal es yang tumbuh lebih besar, lalu karena udah besar maka jatuh kembali, presipitasi menjadi salju atau hujan. Baik, yang terakhir adalah nomor 3C, yaitu perbedaan dasar antara persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Sesuai namanya, 1D, 2D, dan 3D merupakan singkatan dari dimensi ya, 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Untuk model 1 dimensi itu hanya mempertimbangkan satu sumbu, yaitu sumbu vertikal. Sederhana tetapi terbatas pada proses dasar. Lalu ada 2 dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Ini memungkinkan simulasi interaksi antara aliran vertikal dan horizontal, seperti awan orografis. Dan yang terakhir model 3D atau 3 dimensi, tentu saja sesuai namanya ini mencakup ke X, Y, dan Z ke semua arah, sehingga mampu merepresentasikan dinamika awan secara lebih realistis, termasuk turbulensi dan interaksi di dalam atmosfer tersebut. Semakin tinggi dimensinya, semakin realistis juga, semakin bagus juga visualisasi yang dihasilkan, tetapi kekurangannya tentu saja komputasinya akan lebih rumit lagi. Baik, selanjutnya adalah nomor 4. Nomor 4 ini kami diarahkan untuk menjelaskan proses-proses yang ada pada sebuah diagram. Baik, bisa kita lihat diagramnya di sini. Ada water vapor, cloud water, cloud ice, rain, snow, graupel, dan precipitation fallout. Jadi ini semacam diagram perubahan wujud gitu ya. Perubahan wujud dan nama prosesnya. Untuk menjadi perubahan wujud tersebut, prosesnya namanya apa. Oke. Kita dapat lihat ini merupakan
sebuah diagram alur atau perjalanan uap air hingga membentuk presipitasi seperti hujan, salju, atau gropel. Proses ini kita lihat ya dimulai nih dari water vapor yang mengembun menjadi cloud water atau mengalami deposisi menjadi cloud ice. Air awan bisa membentuk hujan melalui langkah-langkah seperti auto-conversion, collection, atau riming. Kemudian cloud ice dapat berubah jadi salju atau melalui tahap bernama collection atau deposition. Sementara salju bisa mencari menjadi hujan atau bergabung juga membentuk gropel. Gropel terbentuk melalui riming dan collection air atau es, lalu jatuh sebagai precipitation. Hasil airnya adalah precipitation fallout, dapat berupa hujan, salju, atau es yang mencapai permukaan bumi. Jadi intinya diagram ini menggambarkan proses dinamis dalam pembentukan presipitasi di awan. Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu dari nomor 5. UAS Fisika Awan ya. Soalnya adalah sebuah droplet tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer hingga 20 mikrometer dalam waktu 14 menit pada suhu 11,4 derajat Celcius dan tekanan 101,4 kilopascal. Tentukan jenuh ambien atau S yang menyebabkan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu radius awal atau R0 sebesar ini, radius akhir atau RF sebesar 20 ini, waktu T, suhu, T besar, tekanan P. Kita masukkan ke dalam persamaan pertumbuhan droplet, R kuadrat min R kuadrat 0 sama dengan 2D kali S min 1 per rho L kali T. Lalu kita di mana D ini apa ya? D ini difusitas uap air, yaitu sebesar 2,4 kali 10⁴ mm kuadrat, dan juga rho L sebesar 1000 kg per meter pangkat 3. Langkahnya adalah yang pertama hitung kuadrat radius seperti ini. Kemudian substitusi nilai tersebut ke dalam persamaan. Persamaannya yang ini ya. Yang ini ya. Lalu disederhanakan matematis saja hingga menghasilkan nilai 1,00000982. Ini adalah parameter supersaturasi ambien atau S tadi yang kita cari. Lanjut ke nomor 6. Hitung CH jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 1,4 mm dengan kecepatan jatuh U sama dengan 1,4 meter per second dan densitas droplet 21,4 tetes per meter pangkat 3. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Diketahui diameter droplet atau D sebesar 1,4 mm kita ubah ke dalam meter, kecepatan jatuh atau U dalam 1,4 meter per second, densitas droplet atau N besar, N kapital. Kemudian distribusi Marshall-Palmer tidak mempengaruhi karena populasi tunggal digunakan. Rumusnya yang digunakan adalah R sama dengan pi per 6 kali D pangkat 3 kali UN kali 3600. Langsung saja jawabnya adalah substitusi nilai seperti ini. R sama dengan pi per 6 kali 1,4 kali 10⁻³ pangkat 3 dikali 1,4 dikali 2 1,4 dikali 3600. Langkah kedua itu hitung volume tetes atau D pangkat 3 lalu hitung nilai R. Hitung nilai R-nya dengan secara matematis seperti ini. Menghasilkan nilai akhir yaitu 1,01 mm per jam. Ini adalah curah hujan yang dihasilkan. Kita lanjut ke nomor 7. Baik, untuk nomor 7 soalnya adalah awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,xx. Baik, sebelumnya 2 digit NPT terakhir saya adalah 14, jadi ini adalah 2,14 km mengandung uap air 0,14 gram per meter pangkat 3. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,114 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan yang pertama A, ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Yang B, waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 second pangkat min 1. Dan yang C, tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 1,4 cm per second, karena sesuai NPT saya. Baik, untuk nomor 7 kita tulis seperti biasa diketahuinya, ketebalan awan H sebesar ini, konsentrasi uap air atau rho V sebesar ini.
lalu ada radius awal tetes atau R0 sebesar ini, kecepatan terminal, updraft, dan efisiensi penggabungan atau E besar diasumsikan 100%. Langsung kita jawab. Untuk yang A sendiri, ukuran tetes yang muncul dari dasar awan atau RF. Persamaan dasar pertumbuhan kontinu seperti ini. Dengan rho L sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Integrasi dari puncak ke dasar awan, RF sama dengan akar R0 kuadrat ditambah 2E rho V kali H per rho L. Kemudian kita substitusi nilai yang diketahui tadi ke dalam persamaan ini. Yang menghasilkan nilai air 2,44 mm. Ini adalah ukuran tetes di dasar awan. Baik, lanjut ke yang B, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk jatuh melalui awan atau E. Atau kecepatan terminalnya ya. Kita ketahui itu UT sama dengan K3R. Substitusi radius rata-rata R average sama dengan R0 plus RF per 2. R average kita substitusi nilainya seperti ini menghasilkan nilai segini. 1,277 kali 10 pangkat min 3 meter. UF kita kalikan antara ini menghasilkan nilai 10,216 meter per second. Sehingga kita dapat mencari tahu nilai dari waktu jatuh, yaitu T sama dengan H per KT sama dengan 2140 per 10,216. Yang rata-ratanya adalah mendekati 209,5 second, kita ubah ke dalam menit, 3,4 menit. Baik, lanjut ke nomor yang C. Ukuran tetes dengan updraft atau RF. Pertama, kecepatan efektif. Kecepatan efektif kita singkat KF ya. UF kali W nilainya segini 10,002 meter per second. Kemudian waktu jatuh dengan kecepatan efektif nilainya adalah 213 detik. Kemudian ukuran tetes yakni akar R0 kuadrat ditambah 2E kali rho V kali kecepatan efektif kali waktu efektif dibagi rho L. Kemudian kita substitusi nilai-nilai yang sudah ada seperti ini dan hasilnya adalah RF sama dengan 2,44 mm karena updraft kecil dibandingkan dengan kecepatan jatuhnya. Oke, kita masuk ke nomor yang terakhir, nomor 8. Nomor 8 yakni tentukan A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan, B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan yang C. Waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,14 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,14 gram per meter pangkat 3 dan kecepatan updraft konstan sebesar 1,4 meter per second. Gunakan persamaan-persamaan pertemuan kontinuitas dan mengabaikan pertemuan kondensasi. Baik. Oke. Untuk jawaban nomor 8. Tulis yang diketahuinya, radius awal tetes atau R0 sebesar ini, 0,14 mm kita ubah ke meter, konsentrasi air cair atau rho V 1,14 gram per meter pangkat 3 kita ubah ke kilogram per meter pangkat 3, lalu ada updraft kita tulis dengan W 1,4 meter per second. Ketebalan awan atau H tidak disebutkan sehingga fokus pada konsep. Rho L sama dengan 1000 kg, yang dimana nilai ini merupakan nilai dari massa jenis air. Oke, langsung ke jawaban. Ukuran tetes di puncak lintasan atau air peak puncak ya. Yang pertama kondisi di puncak lintasan. Ketika tetes mencapai puncak lintasan, kecepatan jatuh atau UT sama dengan kecepatan updraft atau W. UT sama dengan W, jadi K3 air peak sama dengan W. Substitusi nilai air peak menjadi W per K3 menghasilkan nilai akhir yaitu 0,175 mm. Di mana ukuran tetes ini merupakan ukuran di puncak lintasan. Yang B, ukuran tetes ketika meninggalkan awan atau air exit dengan rumus akar R0 kuadrat plus 2 rho V kali H per rho L. Lalu untuk menjawab ini kita harus mencari tahu nilai H-nya. Dan yang untuk C, waktu tersisa bagi droplets di awan atau T remain. Persamaan kecepatan relatif tetes terhadap updraft, kecepatan efektif sama dengan UT min W sama dengan K3R min W. T remain sama dengan H per U efektif. Juga untuk persamaan ini kita perlu nilai H untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, kiranya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya untuk UAS Fisika Awan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.